jangan berpikir bahwa informasi kekristenan beredar secara liar. Beredar dari satu orang dibumbui, ya beredar ke orang yang kedua dibumbui lagi. Sehingga itu akhirnya kenapa catatan Injil kita begitu penuh dengan bumbu dan kepalsuan. Sejarah itu bertulang, apalagi kalau dekat pada masa terjadinya. Kadang-kadang ya, yang membuat kita jengkel pada waktu kita melihat seseorang berbicara di TV lah, saya yakin dia itu tahu bahwa kita tahu dia bohong. Cuman dia tidak peduli. Karena bagi dia, ya kamu tahu saya bohong, emangnya kamu mau apa? Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan, bertemu kembali dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh mempertanggungjawabkan iman kita dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Sudahkah kita menjadi orang percaya yang dewasa? Saudara, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan melihat fakta-fakta berikutnya akan catatan kebangkitan. Nah saudara, izinkan saya memulai ya dengan mengajak saudara membandingkan. Jikalau ya ada orang yang berkata kepada saudara, wah saya ini percaya loh, ada manusia itu bisa terbang. Ya buktinya itu adalah Superman. Saudara akan mengatakan apa? Ya saudara akan mengatakan kamu ini sudah besar ya, kok masih percaya sama dongeng. Betul ya? Ya itu kan dongeng lagi ya, itu kan fiktif. Nah sebaliknya, kalau ada orang kemudian mengatakan kepada saudara ya bahwa saya ini percaya loh, ya kalau kita itu pakai baju merah pada waktu Imlek, kita itu akan diberkati. Karena betul, ya pernah ada cerita ya, naga itu menghantui sebuah desa. Ketika dia lihat ada anak pakai baju merah, naganya lari. Ya desa itu akhirnya mempunyai kedamaian. Saudara akan mengatakan apa? Saya percaya saudara akan mengatakan agak berbeda ya. Kalau tadi kamu kok percaya dongeng. Kalau sekarang saudara akan mengatakan kamu itu kok masih percaya mitos sih. Katanya orang Kristen gitu ya. Kok masih percaya kepada mitos. Beda ya. Karena memang mitos dengan dongeng itu tidak sama. Tapi kalau sekarang saya lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Ya saya percaya loh. Ada orang yang jalan di atas air. Itu namanya Tuhan Yesus. Permisi tanya ya. Kalau saudara orang Kristen, saudara akan menyebut kepercayaan ini sebagai apa? Nah, gitu ya. Ya sehingga saudara, saya ingin mengajak saudara sama-sama melihat kenapa kok lain ya. Kalau ada orang percaya orang bisa terbang, saudara akan mengatakan ini percaya dongeng ini. Kalau ada orang mengatakan naga ya, itu takut sama anak pakai baju merah, saudara akan mengatakan kamu kok percaya mitos. Tetapi kenapa ya? Kalau ada orang mengatakan Yesus berjalan di atas air. Atau, setan lihat Yesus lari, gitu ya. Kenapa saudara kok tidak mengatakan, waduh kamu ini sudah percaya dongeng, orang bisa jalan di atas air, kamu juga percaya mitos, gitu ya. Setan lari kena Yesus sama seperti naga lari lihat anak berbaju merah. Kenapa saudara mengatakan hal yang berbeda? Kenapa kalau ada orang percaya Yesus berjalan di atas air, orang percaya setan lihat Yesus lari dan kemudian roh-roh jahat mau masuk ke dalam babi. Kenapa saudara mengatakan kebenaran? Bisakah hal ini dipertanggungjawabkan? Nah saudara, ya ini sekali lagi ya kalau kita boleh mengulang sedikit apa yang kita bicarakan dalam sesi yang sebelumnya. Itu kenapa di sesi yang lalu saya mengatakan hal sejarah itu penting bagi iman Kristen. Ya karena kalau tidak ya, kita seperti orang yang tidak konsisten. Amin ya. Karena saudara tidak pernah melihat orang terbang kan. Saudara juga tidak pernah melihat naga itu lari gara-gara ketakutan lihat anak pakai baju merah. Tapi kan saudara juga tidak pernah melihat orang berjalan di atas air. Ya saudara juga tidak pernah melihat ada setan masuk ke dalam babi gara-gara diperintah oleh satu orang. Saudara juga tidak pernah melihat orang bangkit kan dari antara orang mati. Sehingga saudara, apakah yang membedakan keyakinan Kristen ini? Ya sehingga kita bisa secara bertanggung jawab mengatakan, oh enggak, saya bukannya orang yang percaya dongeng. Saya bukannya orang yang percaya mitos. Saya orang yang percaya kepada kebenaran. Karena memang realita sejarahnya seperti itu. Ya sehingga di sesi yang pertama kita sudah melihat bersama-sama ya bukti pertama. Ya daripada fakta pertama. Daripada kebangkitan Yesus adalah sampai hari ini ya kita tidak bisa menemukan kubur Yesus itu di mana. Dan tidak ada motif yang kita bisa kenakan kepada para murid yang mengatakan bahwa mereka itu berbohong. Dan sekali lagi ya beban pembuktian ada pada mereka yang menuduh.
Nah sekarang kita akan melihat fakta kedua. Gitu, yang membuat kenapa ya kalau kita percaya Yesus jalan di atas air, Yesus perintah roh-roh jahat masuk ke dalam babi, ya mau-mau saja begitu ya. Dan juga yang ketiga, kita percaya Yesus bangkit. Kenapa itu kebenaran dan bukan mitos dan bukan dongeng? Karena yang kedua, di sini kita melihat yang membedakan ya keyakinan kita dengan keyakinan-keyakinan yang tadi adalah kita mempunyai saksi mata. Ya tidak pernah ada saksi mata yang melihat manusia terbang. Ya tidak pernah ada saksi mata yang melihat naga itu lari karena melihat anak kecil pakai baju merah. Dan seringkali selalu yang namanya mitos itu akan diawali dengan ya dahulu kala, once upon a time, di masa yang lampau silam. Lampaunya kapan? Dahulunya kapan? Ya dahulu. Ya masa lalunya kapan? Ya masa yang lalu. Ya pokoknya itu dahulu kala. Dan saudara, dari sini saja kita melihat iman Kristen itu berbeda sekali. Ya, izinkan saya membaca sebuah ayat ya dari Injil Lukas. Yang kalau saya boleh berani menebak, bukan menuduh ya, tetapi sekedar menebak gitu ya. Mungkin tidak ada ya di antara saudara yang selama ini pernah menganggap ayat ini sangat penting. Gitu ya. Ayat itu ayat yang mana? Bolehkah kita bersama melihat dari Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni kamu. Saudara, kalau boleh saya tanya ya, ada nggak ya di antara saudara yang Alkitabnya, khususnya ya, Yohanes 3 ayat yang pertama dan kedua itu di stabilo atau di highlight? Kalau ada ya saudara mungkin boleh tulis di dalam kolom komen ya. Nanti saya akan minta kepada editor kalau boleh itu dikasih highlight khusus gitu ya. Karena kalau tadi saya mengatakan saya menebak, kalau saya boleh berani menebak ya, tidak ada kan? Gitu ya. Atau saudara pernah nggak ya pada waktu sekolah minggu ayat hafalannya adalah pada waktu pemerintahan Kaisar Tiberius, ya pada waktu Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea Trakonitis. Saudara pernah ingat nggak pada waktu sekolah minggu ada ayat hafalan seperti ini? Gitu ya. Jadi kalau saya boleh mengatakan, ya bagi banyak orang Kristen ini sepertinya bukan tergolong ayat emas ya. Mungkin ayat perak, ayat tembaga, ayat perunggu juga tidak. Tapi saudara, ini ajaibnya dari firman Tuhan ya. Bahkan ayat-ayat yang kita anggap tidak penting, ternyata itu penting. Dalam hal ini, kalau saya boleh mengatakan, ini bedanya kekristenan dengan mitos dan dongeng. Kenapa? Dasar sejarahnya ada. Ya, kita bersyukur ya Tuhan memakai Lukas seorang sejarawan ya sehingga dia menganggap penting untuk menuliskan ayat yang kita tidak anggap penting. Mau itu Filipus raja wilayah Iturea, ya Trakonitis, Lisanias raja wilayah Abilene gitu ya. Saya juga tidak akan vacation ke sana. Siapa peduli? Ya saudara harus peduli. Ya karena justru detil-detil sejarah seperti ini ya itu menunjukkan atau itu membedakan ya kekristenan dari dongeng, kekristenan dari mitos. Karena ini jelas loh. Ya wilayahnya mana, rajanya siapa, yang jadi imam besarnya itu siapa. Ya sehingga pada masa mereka datanglah firman Tuhan kepada Yohanes Pembaptis yang menjadi awal daripada Tuhan Yesus. Dan keberadaan Yohanes ini penting. Ya keberadaan Yesus yang pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini juga penting. Karena tadi saya mengatakan saksi mata. Ya, saksi-saksi mata yang menceritakan kepada setiap kita ya bahwa Yesus pernah berjalan di atas air, 5.000 ikan pernah dia berikan kepada 5.000 orang. Itu adalah saksi-saksi mata yang mengikuti Yesus sejak dari baptisan Yohanes sampai kenaikan dia ke surga. Sehingga saudara, kalau saya boleh mengatakan ya, ketika Petrus mencari pengganti daripada Yudas Iskariot. Betul ya, saya percaya kalau cerita ini lebih terkenal daripada yang tadi ya, Trakonitis, Lisanias dan seterusnya. Ya kalau cerita mengenai Petrus,
Yang kemudian sebelum Pentakosta, ya pada waktu mereka sedang berdoa bersama-sama di Yerusalem, Petrus kemudian mengusulkan, ya kita harus mencari pengganti daripada Yudas. Ya kita harus mencari pengganti daripada Yudas. Saya percaya cerita ini, ya saudara lebih banyak yang kenal. Ya tetapi kalau saya boleh mengatakan kadang-kadang juga kasihan juga ya Petrus ya. Kadang-kadang kita terlalu gampang juga menyalahkan dia. Wah Petrus itu mendahului Tuhan. Ya Tuhan itu sebetulnya inginnya mengangkat Paulus. Ya saudara pernah mendengar ajaran seperti itu gitu ya. Sebetulnya Paulus ini harusnya pengganti Yudas, rasul yang ke-12. Izinkan saya mengatakan atau izinkan saya menegaskan, saya tidak setuju sih. Ya karena tidak ada indikasi Lukas mengatakan bahwa Pauluslah itu yang seharusnya menjadi rasul yang ke-12. Bahkan ya di dalam Kisah Para Rasul ya, Lukas bahkan tidak menyebut Paulus sebagai rasul. Bukan karena Lukas tidak percaya Paulus rasul ya, tetapi karena memang ya Paulus itu bukan rasul di dalam pengertian ke-12 rasul. Ya sehingga apa yang membuat ke-12 rasul ini sedemikian istimewa? Ya padahal kalau saya tanya, apa yang terjadi pada Andreas? Ya setelah cerita Injil kita nggak tahu banyak. Apa yang terjadi pada Bartimeus misalnya? Apa yang terjadi pada Thomas atau Filipus? Kita tidak tahu banyak, betul kan? Sebaliknya kalau saya tanya, apa yang terjadi pada Paulus? Wah kita tahu banyak. Tapi kenapa ya tadi saya mengatakan nggak bisa? Ya Paulus di dalam segala aspek yang Tuhan pakai kepada dia tidak bisa menjadi rasul yang ke-12. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Lupa Paulus tuh sudah seperti itu, kenapa kok tidak bisa memenuhi syarat? Nah kalau saudara memperhatikan baik-baik, coba kembali ya. Kita melihat dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Ya dikatakan, saudara pasti tahu ya, dari sekian banyak orang yang berdoa, hanya 2 kandidat. Ya, dan dari 2 kandidat itu akhirnya terpilihlah Matias. Kenapa kandidatnya itu hanya 2? Kan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang ke-21 dikatakan apa? Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Supaya apa sih? Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, sehingga kenapa dalam hal ini Paulus tidak bisa masuk? Meskipun memang Paulus menyaksikan Yesus yang bangkit di dalam perjalanan ke Damsyik, tetapi tidak langsung pada waktu Yesus naik ke surga, ya Paulus belum ada di antara para murid. Ya demikian juga Paulus tidak bisa menjadi saksi 5 roti 2 ikan, Yesus berjalan di atas air, meredakan air ribut. Ya sekali lagi, Paulus bukan saksi mata. Ya sehingga saudara di sini kita melihat Petrus mengambil suatu tindakan yang sangat tepat. Ya ketika dia mengusulkan bahwa kita harus mencari pengganti Yudas dan akhirnya terpilih Matias. Dan yang menariknya adalah, saya tidak tahu ya, apakah ada di antara saudara yang tahu, ya Matias kemudian ngapain aja sih? Ya setelah terpilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Ya kalau saudara ada yang tahu Matias itu ngapain aja ya, begitu ya. Boleh tulis di dalam kolom komentar. Ya karena saudara hampir tidak ada catatan ya. Hampir tidak ada catatan Matias itu melakukan apa setelah dipilih. Lalu ngapain gitu. Ya ngapain repot-repot memilih pengganti, apakah berarti ini sama ya. Ya cuman jabatan dipilih tapi kemudian tidak ada kerjaannya apa-apa. Oh tidak. Ya Petrus dengan jelas mengatakan ini sebagai saksi mata. Dan sama seperti tadi ya, detil sejarah itu penting. Demikian juga apa yang membedakan mitos, ya dongeng dari kebenaran. Yaitu kebenaran ya yang berdasarkan sejarah itu mempunyai saksi mata. Dan saudara, bolehkah saya juga mengatakan ya sampai hari ini ya, kesaksian seorang saksi mata itu sangat penting. Amin ya. Ya sehingga bahkan ya di tengah-tengah segala kecanggihannya ada CCTV dan seterusnya, apakah itu membuat di dalam pengadilan tidak perlu lagi ada saksi mata? Ataukah justru ya di tengah-tengah segala kecanggihan teknologi, CCTV di mana-mana justru tetap perlu kesaksian saksi mata? Mana yang betul? Di tengah-tengah kemajuan teknologi tidak perlu saksi mata, ataukah justru dengan kemajuan teknologi ya dengan video bisa diubah-ubah begitu saja? Ya sehingga bukankah justru herannya ya, justru dengan kemajuan teknologi semakin yang namanya saksi mata ini diperlukan. Amin ya. Sehingga kita tidak bisa membayangkan loh, pengadilan hari ini itu tanpa saksi mata.
Dan perhatikan baik-baik, saksi mata itu harus dianggap kuat kecuali bisa dibuktikan bermasalah. Betul ya? Ya bagaimana pengadilan bisa berjalan ketika hakim kemudian membuat keputusan, ya saudara betul-betul dinyatakan bersalah karena membunuh. Kemudian narapidananya mengatakan, emangnya Bapak lihat sendiri saya membunuh. Ya tidak bisa berjalan. Tapi ketika hakim bisa mengatakan keterangan saksi mata itu adalah sah, ya maka kecuali ya narapidana atau terdakwa ini bisa menunjukkan, tidak Pak, dia disuap. Saksi mata itu disuap oleh lawan-lawan saya. Kecuali saksi mata itu bisa ditunjukkan tidak valid, kesaksian saksi mata itu kuat. Amin kan? Betul ya? Kesaksian saksi mata itu bukan sesuatu hal yang bisa diremehkan. Sehingga kita bersyukur Tuhan Yesus di dalam segala hikmat dan bijaksananya, dia sengaja dari awal pelayanannya, dia sudah memilih dari sekian banyak para murid, dia memilih 12. Dia memilih 12 murid. Ya, dan ternyata di luar 12 itu masih ada beberapa juga ya yang mengikuti Yesus kemana-mana. Untuk apa? Ternyata saudara, meskipun kita tidak banyak tahu aktivitas mereka, ya tetapi posisi mereka itu penting sebagai saksi mata. Sehingga izinkan saya mengatakan ya, khususnya ya karena hari ini banyak serangan terhadap iman Kristen ya yang ditujukan kepada sejarah. Oh, semua tadi itu palsu. Ya termasuk catatan kisah para rasul itu juga dipalsu. Pokoknya semua dipalsu gitu ya. Nah, saudara, jangan saya mengatakan sekali lagi ya, sejarah itu bertulang. Gitu ya. Dan saudara, kita perlu tahu ya bahwa termasuk di dalam abad pertama kekristenan, meskipun memang betul Injil yang kita miliki itu berasal dari tahun ya 50-an, 60-an, bahkan ada yang mengatakan 7, 80, bahkan ada yang mengatakan 90-an. Tetapi saudara, jangan kita pikir ya, sebelum Injil yang pertama, yang hari ini diyakini sebagai Injil Markus begitu ya, selesai dituliskan, saudara jangan berpikir bahwa informasi kekristenan beredar secara liar. Ya sehingga beredar dari satu orang dibumbui, ya beredar ke orang yang kedua dibumbui lagi, sehingga itu akhirnya kenapa catatan Injil kita begitu penuh dengan bumbu dan kepalsuan. Saudara berarti tidak menyadari ya bahwa komunikasi ya abad pertama tidak berjalan seperti itu. Ya sehingga salah seorang bernama Kenneth Bailey ya, dia membedakan ada 3 jenis peredaran informasi. Yang pertama adalah informasi beredar itu dengan adanya informal uncontrolled. Yang kedua, informasi beredar secara informal control. Yang ketiga, informasi beredar secara formal control. Ya, informal uncontrolled, informal control, formal control. Apa itu Pak? Ya sederhananya ya, informal uncontrolled itu ya hoax. Ya, jadi informasi beredar kemana-mana dan kita tidak tahu. Ya kita dapat WA dari siapa ini? Bahkan ketika ada namanya gitu ya, betulkah nama itu yang membuat berita yang kita terima dan kita tidak punya cara untuk nanya kepada yang bersangkutan, betulkah ini namamu atau tidak? Begitu ya. Sehingga pada waktu informasi seperti itu beredar, nah ini sangat berbahaya. Wah, ada si A dianiaya oleh majikannya. Ini berita dari mana? Betulkah kemudian si majikan menganiaya? Betulkah seperti diceritakan? Tidak tahu. Wah, tapi masa sudah tersulut sehingga mereka kemudian mengepung ya majikan atau rumah majikan yang diduga menganiaya, membakar. Wah, ini sangat bahaya ya. Nah, itu namanya informal uncontrolled. Tidak ada kontrol sama sekali, tidak bisa diverifikasi sama sekali. Itu tipe peredaran informasi yang pertama. Ya, tetapi ya ada yang kedua kemudian ketika pemerintah misalnya melihat ini bahaya ya. Ya, kalau informasi beredar secara tidak terkontrol sehingga saudara juga tidak tahu ya ini yang ngomong siapa, betul atau tidak, jarah saja gitu ya. Ini sangat berbahaya. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ITE. Nah, saudara terlepas apakah saudara setuju atau tidak setuju dengan Undang-Undang ITE, tapi kalau saya boleh mengatakan ini contoh dari formal control. Ya, sehingga mulai ada control ini. Mulai ada kendali dari siapa? Pemerintah. Itu kenapa formal? Ya, jadi yang mengontrol, yang mengendalikan ini sebuah lembaga formal, Undang-Undang ITE. Ya, sehingga terlepas dari positif dan negatifnya, ya setelah ada Undang-Undang ITE setidaknya lebih sulit sedikit ya. Membuat berita-berita yang bisa menyulut agak lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Karena formal controlnya itu jalan. Ya, tetapi juga ada yang ketiga, informal control.
control atau kendali ya atau verifikasi yang dilakukan bukan oleh lembaga resmi. Contoh paling sederhananya apa? Wah, dalam hal ini Indonesia sangat jago sih. Ya dalam konteks kita ya, informal controlnya ya siapa? Ya netizen. Gitu ya. Netizen Indonesia itu sangat luar biasa di dalam menjalankan informal control. Oh, berita itu palsu. Ya, ada seseorang mengaku dipukuli gitu ya oleh lawan dari calon presiden yang dia dukung gitu ya, sehingga tidak suka sama dia dipukuli. Wah, netizen kita hebat ya. Enggak loh, itu dinding belakangnya kok sepertinya itu bukan dinding rumah sakit. Ya, ini dindingnya klinik. Ya, klinik tempat perawatan kecantikan. Wah, sehingga ketahuan. Bahkan tahu ya, ini dindingnya klinik mana ini. Nah, itu namanya ya netizen kita menjalankan informal control. Sehingga saudara ya, dengan adanya informal control dan formal control, tidak segampang itu. Ya tidak segampang itu berita bisa simpang siur, tidak segampang itu gitu ya, berita bisa tidak diverifikasi. Nah saudara, sekali lagi, kenapa tadi ya saya mengatakan Yesus sangat berhikmat ya. Ya sangat berhikmat ketika dia memilih 12 murid. Yang bahkan setelah itu tidak banyak di antara mereka yang kita tahu melakukan apa. Ya karena di dalam Kisah Para Rasul kita membaca ya rasul-rasul di Yerusalem ini menjalankan formal control. Ya ada formal controlnya di dalam gereja mula-mula. Sehingga yang luar biasa ya ketika Petrus ini gitu ya, Petrus ini berani kemudian memberitakan Injil kepada Kornelius yang bukan orang Yahudi. Di pasal selanjutnya kita membaca apa? Petrus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya kepada para rasul yang lain di Yerusalem. Hari ini kita nggak bisa membayangkan ya, ada orang PI diminta pertanggungjawaban, luar biasa enggak? Gitu ya. Tapi ya karena pada waktu itu kita perlu menyadari ketika Petrus kemudian masuk ke rumah Kornelius dan bahkan membaptis dia, bagi gereja mula-mula ini luar biasa, ini radikal. Karena orang Yahudi masuk ke rumah orang Yahudi. Ya sehingga saudara, puji Tuhan ya, mereka mengambil tindakan yang sangat baik. Petrus diminta pertanggungjawaban. Ya, dan Petrus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Dan ketika mereka mendengar kesaksian daripada Petrus, ya yang didampingi pada waktu itu pentingnya saksi mata ya. Petrus pergi ke rumah Kornelius dengan saudara-saudara yang lain. Dengan kata lain, Petrus tidak mengatakan ini cuma menurut saya, tidak loh, ada saksi mata. Ya sehingga pada waktu rasul-rasul dan saudara lain di Yerusalem mendengarkan cerita Petrus, wah mereka bersuka cita, mereka menerima betul ini. Apa yang Petrus lakukan tidak bertentangan dengan apa yang Yesus itu perintahkan. Sehingga bahkan seorang rasul ya bisa diminta pertanggungjawaban oleh rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Demikian juga ya ketika ada perbedaan pendapat orang non-Yahudi menjadi orang Kristen, disunat atau tidak. Ya Paulus mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan harus. Bagaimana caranya? Ya bagaimana kemudian penyelesaiannya? Ya Paulus dan yang mengatakan harus sunat sama-sama ke Yerusalem. Dan bersyukur ya Paulus bersedia. Ya Paulus tidak mengatakan apa itu. Ya saya itu melihat Yesus langsung loh. Begitu ya dalam perjalanan ke Damsyik. Pokoknya menurut saya orang Kristen non-Yahudi tidak perlu disunat. Tidak loh. Ya sehingga saudara bahkan Paulus datang ke Yerusalem dan perbedaan itu dibicarakan di Yerusalem dan kemudian Petrus dan Yakobus menyerukan dan disetujui oleh semua yang hadir tidak perlu. Ya orang Kristen non-Yahudi kalau mau menjadi Kristen tidak perlu disunat. Ya, sehingga sampai sekarang ya saudara dan saya yang menjadi orang Kristen tetapi bukan keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub, ya kita tidak disunat. Kenapa? Karena Rasul Yerusalem sudah memutuskan seperti itu dengan persetujuan rasul-rasul, dengan persetujuan Paulus dan juga saudara-saudara yang lain. Sehingga saudara lihat ya, saksi mata itu penting. Ya sehingga tidak benar kalau dikatakan peredaran jemaat atau berita atau informasi di gereja mula-mula itu beredar dengan liar. Tidak loh. Dan kita belum membicarakan informal control. Kalau saudara mengatakan loh Pak, ya kan para rasul kan di Yerusalem, kekristenan kan menyebar cepat. Oh ya, tapi jangan salah. Informal control itu bukan hanya netizen Indonesia ya yang bisa menjalankan informal control. Ya di dalam abad pertama di setiap gereja. Ya, penatua-penatua, pemimpin-pemimpin gereja menjalankan informal control sejak zaman bahkan orang Yahudi belum bertobat menjadi Kristen.
Saya akan bacakan sebuah ayat kembali ya dari Kisah Para Rasul ya mengenai Paulus ketika dia berada di Berea. Kisah pasal 17 ayat yang ke-10 ya sampai ayat yang ke-11 dikatakan apa? Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sehingga kalau tadi ya saya mengatakan Petrus bisa ya diinterogasi dalam tanda kutip oleh Rasul Yerusalem, formal control. Di sini kita melihat yang menarik ya. Paulus ternyata bahkan juga di dalam hal ini diperiksa ajarannya oleh informal control. Ya, para pemimpin gereja atau para orang-orang Yahudi bahkan yang ada di Berea. Sehingga pada waktu ya orang-orang Yahudi mendengarkan Paulus itu berkhotbah, bagus ya, mereka tidak tolak seperti orang Yahudi di Tesalonika, mereka terima dengan kesiapan hati. Bahkan dikatakan apa? Mereka terima dengan segala kerelaan hati. Tetapi ya, udah bisa, kamu pasti benar. Ya, mereka menguji lagi, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Sehingga di sini kita bersyukur ya, bagaimana di abad pertama di gereja mula-mula, ya pemimpin-pemimpin di cabang-cabang, atau bahkan pemimpin-pemimpin di tempat-tempat yang lain di luar Yerusalem. Mereka terbiasa untuk menyelidiki firman Tuhan dengan baik, sehingga mereka berfungsi sebagai informal control. Dan sehingga saudara ini bedanya. Ya, mitos itu yang informal controlnya di mana? Ya, formal controlnya di mana? Ya, dongeng itu siapa yang informal control atau control? Bahkan ya tidak perlu dikontrol ya, karena semua kita percaya dongeng tidak benar-benar terjadi. Tetapi kebenaran itu ada formal controlnya. Sehingga berkenaan dengan kebangkitan Kristus. Ya, berkenaan dengan kebangkitan Kristus. Bahkan kita mempunyai saksi mata yang jauh lebih banyak daripada 12 orang plus Paulus. Ya, saya akan membacakan sebuah ayat kembali ya. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya, perhatikan baik-baik. Begitu ya, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Atau sampai ayat yang ke-7 ya. Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Perhatikan baik-baik, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan paling terakhir, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi katakan apa? Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus, dan yang sangat penting Paulus berani mengatakan kebanyakan dari mereka masih hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak percaya, ya tanya sendiri. Ya, kebanyakan dari mereka masih hidup meskipun sebagian memang sudah mati. Nah, saudara, seperti yang saya katakan di dalam pertemuan sebelumnya ya, apa yang saya katakan di sini adalah fakta. Ya, fakta itu berarti saudara tidak harus menjadi orang Kristen. Ya, untuk saudara bisa kemudian mengamini. Sehingga fakta yang pertama, ya itu adalah kuburnya sampai sekarang tidak ketemu. Nah, sekarang fakta kedua, ada loh. Ada catatan kebangkitan. Ya, ada saksi mata kebangkitan. Dan yang sangat penting ya, saya mau menekankan sekali lagi, catatan kebangkitannya itu awal. Ya, sehingga saya menyadari ya, tidak semua mungkin yang melihat atau pendengar fokus yang adalah orang Kristen. Sehingga mungkin yang lain mengatakan, waduh Pak, ini catatan Paulus. Dan saya sudah diajari Pak, justru karena Paulus orang Kristen itu disesatkan. Gitu ya. Justru karena Paulus, sehingga jangan-jangan ya, karena Bapak percaya Paulus, ya jadinya Bapak percaya Yesus bangkit. Karena catatan tadi kan ditulis di dalam 1 Korintus. Dan ini fakta ya, 1 Korintus itu tulisannya Paulus. Nanti dulu. Begitu ya.
Ya sehingga bahkan ya, kalau ada di antara saudara itu yang mengatakan bahwa, waduh kalau tulisan Paulus saya nggak bisa terima. Ya karena saya sudah percaya Paulus itu yang membuat orang Kristen percaya Yesus secara salah. Nanti dulu, sekali lagi, ya sejarah itu bertulang. Ya sehingga bahkan seorang Paulus, ya luar biasanya dia, gitu ya, tidak akan punya cukup kuasa atau kesanggupan untuk mengubah Yesus sebetulnya tidak bangkit tetapi dikatakan bangkit. Karena saudara, ya bahkan ya di antara orang-orang Kristen yang paling liberal, ya sehingga dengan sedih saya harus mengatakan tidak semua orang Kristen ya percaya Yesus itu bangkit. Dan biasanya yang tidak percaya Yesus bangkit merasa diri mereka lebih pinter, ya, yang menganggap kita yang percaya Yesus bangkit itu kurang pinter, begitu ya, percaya saja apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, sementara mereka lebih pinter, mereka lebih kritis. Tapi oke, ya justru kalau ada di antara saudara yang kritis, begitu ya, tentunya saudara kan bukan hanya tahu ya, bahwa 1 Korintus itu ditulisnya oleh Paulus. Tentunya kan saudara juga, khususnya orang liberal ya, yang belajar Alkitab dengan tidak yakin bahwa ini firman Tuhan tapi tulisan manusia, gitu ya. Nah tentunya kan saudara justru malah lebih tahu daripada jangan-jangan orang percaya yang lain. Ya Paulus ketika menulis 1 Korintus itu kapan? Ya dan Paulus ketika menulis 1 Korintus itu situasinya bagaimana? Begitu ya. Nah saudara, jika saya mengatakan ini fakta. Ya bahwa Paulus itu menulis surat Korintus ya pada sekitar tahun 54 Masehi. Bahkan kalau mau ditelusuri, saudara bisa dengan yakin, kita bisa dengan yakin mengatakan Paulus itu menulis Korintus di kota Efesus tahun 54 Masehi. Ya 1 Korintus itu dituliskan setelah Paulus tiba di Korintus, kemudian meninggalkan kota Korintus dan kemudian kembali ke Efesus di perjalanan misi ketiga. Paulus ke Korintus perjalanan misi kedua. Ya, Paulus menuliskan surat 1 Korintus di perjalanan misi ketiga di Efesus sekitar tahun 54. Paulus itu tiba di Korintus itu sekitar 50-51. Bapak kok yakin? Ya karena pada waktu itu dia ketemu Galio. Dan hari ini kita punya catatan di luar Alkitab, dikenal sebagai prasasti Delphi, ya, yang mengungkapkan Galio itu betul menjadi gubernur ke Akaya. Korintus itu kota, Akaya itu provinsi. Ya, Korintus itu kota yang ada di provinsi Akaya. Ya, ada catatan di luar Alkitab ini ya, yang mengatakan betul ya, Galio yang ketemu Paulus ya, itu menjadi gubernur Akaya tahun 50-an. Dan kalau kita menelusuri perjalanan Paulus gitu ya di Kisah Para Rasul, ya dari sana kita akan melihat bisa mengatakan tadi ya, Paulus itu tulis 1 Korintus tahun 54. 54. Arti pentingnya apa, Pak? Nah, perhatikan, hal sejarah itu bertulang, apalagi kalau dekat pada masa terjadinya. Semakin satu catatan sejarah itu terjadi dekat dengan masa peristiwa sejarah itu terjadi, semakin tidak gampang kita menuliskan apa yang salah. Betul ya? Menangkap maksud saya? Ya kalau 1000 tahun lagi, begitu ya, mungkin sejarah masih bisa diubah karena 1000 tahun lagi, saksi matanya sudah mati semua ini. Tetapi kalau catatan sejarah itu dibuat dekat dengan waktu peristiwa sejarahnya, waduh saudara, sangat tidak mudah saudara memberikan versi cerita yang tidak benar, sangat tidak mudah. Sehingga itu kenapa ya Paulus mengatakan tadi sebagian besar mereka masih hidup. Ya betul sih, karena ini tahun 54. Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga itu sekitar tahun 30 atau 33. Sehingga baru 20 tahun berlalu. Ya wajar ya, saksi matanya masih banyak yang hidup. Sehingga menurut saudara, apakah mudah Paulus mengarang-arang Yesus tidak bangkit, kemudian mengatakan bangkit, dan terus dia menantang jemaat Korintus, kok tidak percaya itu silakan tanya. Wah itu namanya membawa diri ke dalam pencobaan ya. Apalagi Paulus mengatakan ada 500 loh. Ya siap diuji. Dan apalagi ya kalau saudara membaca surat Korintus ini juga ya termasuk orang Kristen yang paling liberal yang tidak percaya Yesus bangkit. Ya juga akan mengamini bahwa Korintus ini jemaatnya bermasalah. Dan khususnya bermasalah dengan Paulus. Ya Paulus tidak di dalam posisi ya untuk kemudian berbohong ya dengan segala keyakinan bahwa dia akan tetap aman meskipun jemaatnya tahu dia berbohong. Tidak. Kadang-kadang ya
yang membuat kita jengkel pada waktu kita melihat seseorang berbicara di TV lah. Ya, yang buat saya seringkali jengkel adalah saya yakin loh, dia itu tahu bahwa kita tahu dia bohong. Cuman dia tidak peduli. Karena bagi dia, ya kamu tahu saya bohong, emangnya kamu mau apa? Pernah mengalami peristiwa seperti yang saya alami? Gitu ya. Ya saudara, ketika merasa seperti itu, bisa mengerti kejengkelan saya, orang ini pasti tahu loh. Kalau kita tahu dia bohong, tetap dia ngomongnya begitu. Oh ya, itu saya tidak tahu gitu ya. Padahal ya dia tahu gitu ya kalau kita bohong. Cuman ya dia juga tahu. Ya kita tahu dia bohong, emangnya lu mau ngapain? Ya dia tahu bahwa kita tahu dia bohong, kita juga tidak bisa apa-apa kok. Ya dia bohong aja itu. Gitu ya. Nah, setelah izinkan saya mengatakan ya, Paulus tidak di dalam posisi seperti itu. Ya tidak. Ya karena bahkan orang paling liberal juga mengakui ya, Paulus ini posisinya di jemaat Korintus tidak mudah. Jemaatnya ada yang suka sama Apolos, jemaatnya ada yang suka sama Petrus, sama Kefas, bahkan ada jemaat yang mengatakan saya golongan Yesus. Sehingga belum apa-apa aja ya, gitu ya. Itu jemaatnya sudah terbagi-bagi. Terus dia memberikan data palsu. Yaitu namanya membawa diri ke dalam pencobaan. Betul itu. Nangkap maksud saya? Ya sehingga saudara, Paulus tidak akan sembarangan ketika dia mengatakan ada 500 orang. Dan masih hidup lagi. Dengan demikian itu berarti Paulus nantangin ya. Tidak percaya, silakan nanya. Ada 500 orang, berarti banyak. Gitu ya. Kalau tidak percaya, silakan tanya. Sehingga saudara, dalam kondisi Paulus yang terjepit pada waktu menulis surat 1 Korintus, betulkah ya dia bisa dengan semudah itu? Kalau saudara mengatakan ya kembali ini catatan Paulus, Pak, Paulus bohong. Tidak. Sehingga sekali lagi ya, sejarah itu bertulang. Sehingga bahkan seorang Paulus pun tidak semudah itu membelok-belokkan fakta sejarah. Ya sehingga sengaja dia berbohong, terus jemaat yang sudah bermasalah dengan dia langsung kemudian menerima dan bahkan menjadikan suratnya sebagai kitab suci. Itu masuk akal ya. Ya sehingga jemaat Korintus yang belum apa-apa aja loh. Saya golongan Apolos, saya golongan Kefas. Terus di sini Paulus bohong. Terus semuanya mendadak percaya. Bahkan menjadikan 1 Korintus sebagai bagian dari perjanjian baru. Sekali lagi ya, apakah sejarah memang semudah itu bisa dibengkok-bengkokkan? Sehingga saudara, itu kenapa kalau saya boleh menyimpulkan untuk sesi kita kali ini ya. Sudah ada 2 fakta ya. Fakta pertama, kubur Tuhan Yesus sampai hari ini gak bisa ditemukan. Dan fakta kedua, ada saksi mata. Ada saksi mata. Ada catatan kebangkitan. Ada catatan kebangkitan yang ditulis di masa-masa awal. Sehingga itu kenapa? Ya saya berani mengatakan keyakinan akan kebangkitan Kristus termasuk ya keyakinan akan 5.000 ikan kasih makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Ya angin ribut diperintahkan kemudian reda. Setan-setan disuruh masuk ke babi. Mereka juga mau nurut. Itu bukan dongeng, itu bukan mitos. Itu adalah realitas sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan memberkati.